Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Rahmanita Putri dengan NIM 11230 182000116. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mendownload aplikasi Slim dan apa saja fitur-fitur lengkap serta bagaimana cara menjalankan Slim tersebut. Yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian mendownload aplikasi XKMPP. Ini kalian download atau ketik yang paling utama. Nah, di sini kalian download yang paling atas, yaitu yang 64 GB. Jika sudah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah jika aplikasi XKMPP ini sudah terdownload, kalian tunggu saja dan kalian buka web atau tab baru, kalian download Slim. Kalian klik Slim, klik enter. Nah, kalian klik yang pertama. Nah, ini tampilan jika kita ingin mendownload Slim. Nah, jika dari yang tidak tahu aplikasi Slim ini tersebut apa, Slim ini merupakan Senayan Library Information dari perpustakaan digital. Nah, Slim ini merupakan perpustakaan digital yang menyediakan koleksi buku tersendiri ataupun perpustakaan sendiri. Nah, jadi Slim ini merupakan seperti perpustakaan digital ya. Nah, jadi langkah selanjutnya yang kalian ingin lakukan jika kalian ingin mendownload Slim, kalian scroll ke bawah dan kalian pilih yang zip file 49 MB. Nah, yang kalian pilih adalah file berupa zip yang 49 MB. Setelah sudah, kalian tunggu saja dan dia akan terdownload tersendiri. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan itu adalah kalian membuka aplikasi XKMPP di sini. Oke, di sini kalian harus mengaktifkan Apache dan MySQL ini. Nah, mengapa sih kita perlu adanya mendownload XKMPP? Karena XKMPP ini merupakan langkah utama untuk agar terjalannya si aplikasi Slim ini. Jadi ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kalian klik start. Nah, jadi Apache dan MySQL ini harus aktif selama perjalanan Slim berlangsung. Nah, yang selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian membuat database. Nah, database ini juga sangat penting ya, karena ini bertujuan untuk membuat data ataupun nama perpustakaan yang kalian akan buat di Slim nanti. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian klik tab baru. Oke, kalian ketik localhost. Localhost. Nah, kita lihat. Kalian klik enter. Oke, nah jika tampilannya berubah seperti ini, berarti ini adalah bukti bahwa XKMPP ini telah aktif. XKMPP kalian sudah aktif dan kalian telah mendownload aplikasi XKMPP. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan itu adalah kalian klik PHP My Admin. Oke, nah jadi tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, yang harus kalian lakukan adalah membuat database baru. Nah, yang pertama, kalian klik baru di sebelah kiri atas. Nah, jadi kalian menulis nama basis data di sini. Nah, nama basis data di sini kalian bisa isi sesuai kemauan kalian apa untuk menyamakan nama perpus yang kalian akan buat di Slim nanti. Di sini saya telah membuat data atau database yang telah saya buat dengan bernama perpus_tatia. Oke, syarat utama dalam pembuatan database ini tidak boleh menggunakan spasi. Jadi semua harus bergabung semua. Jika ingin menggunakan spasi ataupun kata pisah, kalian mesti menggunakan underscore. Nah, jika sudah, kalian klik buat ataupun create. Nah, otomatis jika kalian telah mengklik buat atau create, otomatis di sebelah kiri kalian masuk nama perpus kalian atau database kalian telah tersimpan seperti saya. Di sini database saya telah tersimpan perpus_tatia. Nah, jika kalian klik, nah ini database yang telah kalian buat semua sudah berjalan. Jadi kalian bisa menuju ke langkah selanjutnya, yaitu membuat Slim. Oke, langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan adalah
kalian masuk ke Slims tersebut. Kalian buka tab baru, kalian klik localhost, garis miring, nama perpus atau nama perpus kalian yang tadi telah kalian buat di database phpMyAdmin. Oke, di sini otomatis kalian masuk ke indeks dari perpus_Katia atau dari database yang telah kalian buat. Ini kalian klik 9/9/Slims_Boolean. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke Slims-nya. Nah, di sini saya telah membuat perpustakaan saya, yaitu yang bernama perpustakaan Fairytale. Nah, jika kalian ingin membuat seperti ini, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara pembuatan dari sistem-sistem untuk membuat bio-bio tentang aplikasi atau web Slims ini. Nah, yang pertama yang kalian lakukan adalah login. Nah, caranya adalah klik ini, tanda 3 di sebelah kiri, kalian klik masuk pustakawan, karena kalian termasuk adalah pustakawan ya. Di sini, kalian klik. Oke, kalian klik masuk pustakawan. Nah, jika sudah, kalian akan masuk halaman Slims atau halaman pustakawan kalian. Nah, ini termasuk dari akun saya, perpus_Katia sebagai pustakawan. Nah, di sini, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam Slims ini. Yang pertama itu ada tema. Nah, tema di sini bertujuan untuk menarik perhatian dari tampilan Slims tersebut. Di sini kalian bisa milih sesuka hati kalian, mau tema apa yang kalian buat untuk menarik dari perpus kalian, dari Slims kalian ini. Di sini saya memilih yang biru. Dan yang langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah, nih, jika kalian ingin membuat profile dari Slims kalian lebih menarik, kalian bisa klik sistem. Nah, di sini kalian bisa tulis nama perpustakaan kalian apa, dan nama tambahan perpustakaan ini termasuk nama seri dari perpustakaan kalian, ada logonya, dan judulnya apa, serta apa yang data yang harus kalian pilih untuk membuat nama perpustakaan ini. Jika sudah, kalian klik simpan, dan akhirnya itu bisa kesimpan. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang di atas dari pencarian dari sebuah Slims ini. Di atas itu ada bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, dan lain-lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bibliografi. Apa sih bibliografi di sini? Bibliografi di sini merupakan koleksi buku yang telah kalian pilih dari buku yang telah kalian tuju. Jadi, kalian memasukkan judul-judul buku yang telah kalian pilih ke dalam Slims kalian. Nah, di sini saya kurang lebih mempunyai 9 atau 10 buku yang telah saya koleksi. Nah, bagaimana caranya menambahkan buku atau koleksi-koleksi ini ke dalam Slims kalian? Yang harus kalian lakukan adalah kalian klik tambah bibliografi baru, dan otomatis kalian akan masuk ke halaman yang berisikan untuk mengisi data-data buku lengkap yang bertujuan untuk menambahkan koleksi buku tersebut di Slims ini. Nah, saya akan beri contoh dari judul buku yang telah saya buat. Saya klik. Nah, otomatis dia akan masuk halaman seperti ini. Dan di sini kalian dianjurkan atau diperintahkan untuk menulis data-data buku yang telah kalian pilih, seperti judul, pengarang, edisi berapa, data koleksi, tipe isi, ISBN, tahun terbit, penerbit, dan lain-lain. Dan jangan lupa dengan gambar sampul buku yang telah kalian pilih. Nah, hal yang terpenting dalam bibliografi ini adalah menambahkan eksemplar baru. Nah, tujuan menambahkan eksemplar baru itu apa sih? Nah, tujuan menambahkan eksemplar baru ini adalah untuk mempermudah anggota ini dalam meminjam atau mengembalikan buku yang telah kalian pinjam. Jadi, eksemplar ini, nomor eksemplar ini tidak boleh kosong ya. Jadi, ini harus diisi sesuai dengan kode-kodenya. Seperti itu. Jika sudah, kalian isi data-data ini,
kalian tinggal pilih simpan dan otomatis dia akan tersimpan. Oke, jika sudah kalian menambahkan buku, kalian klik perbarui atau kalian klik simpan. Nah, di sini otomatis buku kalian sudah masuk ke dalam koleksi buku kalian tersebut. Jadi, jika kalian ingin menambahkan buku lagi dari beberapa buku yang banyak, itu bisa banget kalian melakukan hal yang sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah untuk menambahkan keanggotaan atau keanggotaan. Nah, keanggotaan di sini itu apa sih? Keanggotaan di sini adalah membuat ID anggota untuk meminjam atau pengembalian buku. Contohnya seperti ini, kalian klik keanggotaan di atas. Oke, di sini saya telah membuat atau mempunyai 3 anggota perpustakaan saya. Nah, bagaimana cara menambahnya atau bagaimana jika cara membuat anggota baru? Yang pertama, kalian klik tambah anggota di atas ini. Oke, nah jika kalian klik ini, otomatis kalian akan masuk halaman untuk mengisi data-data keanggotaan kalian. Nah, contohnya seperti anggota yang telah saya buat, saya klik. Nah, di sini kalian otomatis langsung masuk halaman ini. Jadi, kalian diperintahkan untuk menulis ID anggota, nama anggota, tanggal lahir, anggota sejak kapan, tanggal registrasi, dan berlaku sampai kapan. Nah, ini ada data-data lengkap yang harus kalian isi tentang keanggotaan. Oke, di sini ada fotonya juga. Kalian isi foto, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi ini sangat penting ya untuk memasukkan untuk memasuk akun keanggotaan setelah itu. Nah, jika sudah, kalian klik perbarui atau simpan. Oke, otomatis keanggotaan kalian sudah masuk ke dalam label anggota ini. Nah, jika kalian ingin menambahkan anggota lagi, bisa banget kalian untuk melakukan apa yang seperti tadi berulang kali. Jadi otomatis dia akan masuk ke anggota kalian. Nah, langkah selanjutnya itu adalah bagaimana sih ketiga anggota ini ataupun anggota yang telah kalian buat itu untuk meminjam buku ataupun mengembalikan buku. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian klik kode sirkulasi di atas, fitur sirkulasi di atas. Nah, di sini saya langsung masuk ke anggota saya. Nah, di sini saya telah memasukkan anggota saya untuk peminjaman buku. Nah, jadi dia di sini mesinnya sudah minjam. Nah, bagaimana sih cara peminjam lagi? Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan itu adalah nah di sini saya kembalikan dulu buku yang tadi pinjam. Oke, bagaimana cara meminjamnya lagi? Yang pertama, kalian klik peminjaman. Oke, di sini kalian akan masuk ke kode eksemplar atau barcode. Nah, sebelum masuk peminjaman ini, kalian harus disuruh atau diperintahkan untuk mengisi ID anggota siapa nih yang ingin meminjam buku. Nah, posisinya di sini saya telah masuk ke anggota yang telah saya yang ingin meminjam buku. Nah, jika belum, kalian diperintahkan untuk menulis ID anggota yang ingin meminjam buku. Nah, di sini jika sudah masuk, kalian seperti ini, tampilannya akan seperti ini, dan jika ingin meminjam buku, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalian masukkan kode eksemplar atau barcode. Nah, kode eksemplar ini yang tadi yang saya bilang penting untuk peminjaman buku. Jadi, kode eksemplar ini adalah dari bibliografi yang kalian buat tadi. Jadi, dia ingin meminjam buku yang berkode 02. Bisa klik 02 di sini, saya klik pinjam. Nah, di sini otomatis akan masuk buku yang telah saya buat. Jadi, otomatis akan masuk buku yang ingin dia pinjam, kode nomor 2. Jadi, kita tidak perlu mengklik atau mengetik judulnya. Jadi, dengan simpel kita mengklik kode eksemplarnya saja. Nah, jika sudah, kalian klik selesai transaksi. Oke. Nah, otomatis seperti ini. Dan jika kalian ingin melihat lagi, kalian klik ID anggotanya lagi. 11, 11, sesuai ID anggota yang telah kalian buat. Dan kalian klik mulai transaksi. Jadi seperti ini. Otomatis anggota kalian sudah mempunyai catatan bahwa dia meminjam buku ini. Seperti itu. Dan langkah selanjutnya adalah
jika kalian ingin mengembalikan buku tuh bagaimana caranya? Seperti tadi, jika ingin mengembalikan bukunya, kalian klik kembali di sini, kembali yang biru ini kalian klik dan otomatis dia telah dikembalikan bukunya. Dan di sini ada denda, ada sejarah peminjaman. Nah, denda di sini ini saya belum mempunyai denda karena denda di sini bagi yang telat mengembalikan buku. Jadi di sini ada sejarah peminjaman. Nah, di sini sejarah peminjaman sebagai contoh bahwa dia itu telah meminjam buku berulang kali. Jadi ada buku kode 1, kode 2, ataupun kode-kode lainnya itu bisa banget ya, sesuai menggunakan kode eksemplar yang tertera di dalam koleksi buku kalian. Oke, langkah selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita memasuki akun keanggotaan. Nah, memasuki akun keanggotaan itu untuk apa? Yaitu untuk melihat data-data lengkap dari keanggotaan ini, dari anggota ini. Jadi kita bisa lihat sejarah bukunya, sejarah peminjamannya apa, dan buku apa yang dia pinjam, atau masih berapa lama yang dia pinjam. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah kalian klik web baru, tab baru, kalian buka lagi localhost, garis miring perpus kalian. Enter, kalian klik lagi. Nah, otomatis kalian akan masuk ke tab awal atau ke halaman awal perpustakaan kalian. Kalian klik lagi, 3 di kiri, dan kalian masuk ke area anggota. Nah, di area anggota ini, kalian bisa melihat nih, riwayat-riwayat keanggotaan kalian. Dan di sini posisinya ada punya saya, anggota saya. Nah, ada fotonya. Nah, di sini dia. Di sini terlihat bahwa ada data lengkap dari anggota kalian. Jadi ada melihat peminjaman terkini, judul tertandai, dan riwayat peminjaman atau sejarah peminjaman. Di sini terlihat ya, ada pinjaman yang terlihat. Seperti yang tadi baru kita buat, peminjaman apa? Nah, di sini terlihat. Nah, bagaimana cara melihat sejarah peminjamannya? Cara melihat sejarah peminjamannya gampang aja, kalian langsung klik sejarah peminjaman. Lagi. Nah, di sini terlihat sejarah peminjaman dan buku-buku yang anggota kalian pinjam. Jadi semua itu tertera dan teratur agar tidak adanya kekurangan ataupun kerusakan dalam peminjaman buku ini. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk lagi ke perpustakaan atau SLIMS yang awal tadi. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencetak barcode ataupun label dalam sebuah buku. Nah, barcode atau label dalam sebuah buku itu apa sih? Jadi, di dalam buku itu pasti selalu ada barcode yang tersedia. Nah, bagaimana sih cara nyetaknya? Jika kalian ingin pinjam atau anggota yang ingin pinjam itu kalian juga harus mencetak barcode tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kalian klik bibliografi. Oke, kalian klik bibliografi. Nah, di sini kalian klik, kalian scroll ke bawah, kalian klik cetak barcode eksemplar di kiri. Oke, nah di sini kalian tinggal klik aja buku-buku yang telah kalian buat ataupun yang telah masuk ke dalam koleksi kalian. Di sini saya memasukkan 2 buku. Yang pertama kode 1 dan kode 2. Kalian tinggal klik. Nah, kalian klik tambah dalam antrian. Oke. Scroll dan kalian klik. Nah, di sini jika sudah otomatis dia barcode-nya akan keluar ya, teman-teman. Jadi kalian tambahkan dalam antrian, kalian oke. Nah, di sini otomatis dia akan terlihat barcode-nya. Jadi nanti di sini tuh ada fitur yang bertulis dengan cetak tanda. Nah, jadi ini kita hilangkan dulu semua tandanya, hilangkan. Nah, ini kita tandai semua. Kita tambahkan dalam antrian. Nah,
Di dalam slim saya ini, posisinya itu masih belum bisa mencetak. Mengapa? Karena saya telah mencetak dari lebih dari 2 buku. Jadi, jika misalnya kalian ingin mencetak barcode, kalian gampang saja melakukan hal yang tadi, kalian klik tambahkan dalam antrian dan otomatis di sebelah kanan ini ada tulisan cetak barcode. Nah, otomatis di situ akan keluar barcode yang telah kalian ingin cetak. Seperti itu. Oke. Dan langkah selanjutnya itu ada percetakan label. Nah, percetakan label ini sama seperti percetakan barcode, bedanya dia mencetak label dan yang tadi mencetak barcode. Nah, seperti itu penjelasan dari slims yang telah saya jelaskan. Nah, jadi slims ini sangat penting ya teman-teman untuk perpustakaan digital. Jika suatu saat nanti kalian menjadi pustakawan ataupun pengelolaan perpustakaan ini sangat penting ya. Jadi, di sini saya menjelaskan tutorial tentang fitur-fitur ataupun cara mengelola slims. Nah, mungkin sekian ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.